Dari Wahyu Channel Karawang hadir iya, ini ya Mas Wahyu ini kayaknya kembarannya atau pecah raga nih. Yang satu di sini, yang satu di Karawang dekat dengan Syekh Purwo di Pulau Batak. Iya, Sukro. Jangan nanti iklan lagi. Ya, kemudian ada pertanyaan lagi nih Ki, yang masuk dari Kang Darmin dari Sukat Baju, pelosok Trisi Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema katanya. Apakah goib di mancanegara atau di luar negeri katanya? Itu sama wujudnya kayak di negara kita. Contohnya pocong, genderuwo, kuntilanak, mayit, ya, tuyul dan lain sebagainya. Barangkali ada bedanya Ki, misalkan di Indonesia pocong kan pakai kain kafan warna putih, barangkali di Malaysia atau di Singapura itu pakai batik atau pakai warnanya warna merah atau pink atau kuning, barangkali seperti mobilnya Kang Obay ya, seperti itu. Minta penjelasannya Ki. Atau kuntilanaknya pakai dasternya daster masa kini Ki, yang pada bolong-bolong gitu ya, ada yang rok mini. iya seperti itu. Iya, di Indonesia masih sopan sih kuntilanak pakai daster tertutup ya, iya panjang jadi auratnya nggak kelihatan. Iya, barangkali di sana memang ya sudah tidak dibatasi kuntilanak pakai rok mini barangkali seperti itu. Mangga nih penjelasannya, mangga. Oke, salam sejahtera buat Kang Darmin. Semoga tetap diberikan limpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari Kang Darmin bahwa yang namanya goib itu di mancanegara, diantaranya di luar Indonesia itu apakah sama atau beda? Sama atau beda Bapak Ustaka? Beda katanya. Iya, iya. Iya, ngopi dulu ngopi dulu. Ya, jadi yang namanya goib itu Bapak menyesuaikan dengan manusia ya. Misi dari goib tersebut adalah goib ini terbuat dari jin ya. Jin itu misinya adalah menyesatkan manusia ya, menyesatkan manusia. Jin ada dua, ada yang Islam dan ada yang kafir ya, kebanyakan yang kafir seperti itu. Sebaik-baik jin adalah seburuk-buruk manusia ya. Seburuk-buruk manusia adalah sebaik-baik jin seperti itu ya. Nah, jadi manusia itu levelnya tinggi, levelnya khalifah ya di bumi ini seperti itu. Nah, jadi yang namanya jin itu adalah yang pertama tanda kutip adalah menyesatkan manusia ya. Jadi si jin tersebut bisa merekam 300 tahun sebelum manusia ya. 300 tahun sebelum kita dewasa seperti ini ya, masih bayi, masih ibu kita, masih kakek kita, masih ke sana masih bisa merekamnya seperti itu. Maka dari itu jin-jin tersebut di mancanegara, andaikan contoh ya di sini namanya yang namanya mayat itu kan dibungkus kain putih ya, itu dinamakan dengan hantu pocong ya. Lain lagi kalau di Indonesia namanya hantu pocong, kalau di Malaysia namanya hantu bungkus ya. Hantu bungkus ya. Mungkin ada juga yang seperti itu hantu ya di Jepang juga, mungkin beda lagi namanya kan ya, seperti itu. Nah, iya, Dracula atau apa ya seperti itu. Ada lagi ya, ada lagi kalau di sini ya, kalau di sini itu yang namanya kuntilanak itu adalah perempuan ya, perempuan, hantu perempuan ya. Kemungkinan juga di Jepang ada ya, namanya apa kan ya, seperti itu. Nah, terus juga di mana lagi, di Cina juga kan mungkin beda lagi kan ya namanya. Nah, padahal ya hantunya itu doang, cuman agak sedikit beda lah, agak sedikit beda, disesuaikan cara berpakaian ataupun apa bahasa Indonesia yang modern itu menakut-nakuti ya, cara menakut-nakutinya ya seperti itu ya. Cara menakut-nakutinya itu agak sedikit berbeda karena disesuaikan dengan adat budaya yang ada di negara itu ya, disesuaikan dengan adat budaya mitos yang dipercaya oleh negara ataupun lokasi tersebut kan seperti itu. Contoh ya, di contoh ini ya,
di pohon kelapa itu konon katanya angker. Nah, ini baru satu orang konon katanya. Kalau udah 100 orang konon katanya, maka lebih gampang sekali yang namanya jin itu masuk ke pohon kelapa itu, nakut-nakutin manusia. Ya, padahal tadinya tidak ada apa-apa di pohon kelapa itu ya. Karena udah dipercaya oleh manusia tersebut, kalau ada apa-apanya maka jin ya memanfaatkan ya situasi tersebut ya, seperti itu. Contoh lagi kemarin kan kita ya di sumur yang jauh di sana kan ya, narik itu. Nah, sumur yang jauh di sana selalu dipinta oleh manusia itu minta rezeki, minta supaya dapat jodoh, minta supaya dagangan laris, minta lain sebagainya lah. Nah, maka dimanfaatkan oleh manusia, oleh jin tersebut ya, bahwa oh ini manusia semua udah percaya bahwa di pohon ini bisa untuk mengabulkan permohonan, karena maka diambil semua kawan-kawannya masuk disuruh ke pohon tersebut ya. Dan pada akhirnya bukan memintanya kepada Allah, tapi memintanya kepada pohon tersebut karena makbul ya. Seperti itu, padahal menyesatkan itu ya. Bahkan di situ juga melayani bahwa di situ ada yang namanya pesugihannya juga ya. Karena kita tarik di situ kan ada yang emasnya juga, ada juga permatanya juga ya. Itu kan menyesatkan ya, menyesatkan seperti itu. Padahal yang namanya manusia normal itu ya wajar-wajar aja lah ya, ingin kaya ya harus usaha yang keras kan, seperti itu ya. Nah, kalau ingin kaya cepat mendadak ya maka nanti timbulnya adalah hal-hal yang menyimpang dari cara-cara Islami ya. Ya, insyaallah seperti itu.